Nah itu saya melihat ada sebuah nisan ya. Ini nampak dari batu andesit sobat. Jadi nisan kuburan yang dari batu andesit itu identik dengan makam yang lama. Wah kalau ini, ini ada yang bolong nih sobat. Ayo tengok dalamnya. Salam telusur makam bersama dua kacamata. Kali ini kita berada di wilayah Lasem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Dan di belakang kita ini sobat, ini ada areal pemakaman yang diceritakan bahwa areal pemakaman ini sangat luas dan jalannya ini adalah sangat panjang sobat ya. Dan diceritakan juga bahwa areal makam ini umurnya sudah tua sobat. Yang konon katanya di tempat ini itu sudah areal pemakaman semenjak sebelum era Hindia Belanda masuk ke Indonesia, yaitu tepatnya ketika masih era Portugis sobat. Nah itu kita nampak ya ada makam yang nisannya itu dibalut kain kafan warna putih. Biasanya makam seperti itu makamnya seorang tokoh sobat, orang berilmu, pejabat maupun orang yang paham tentang agama atau seorang ulama. Ayo kita telusuri lagi. Nah nampak ya jalan depan kita ini jalan yang lumayan manusiawi sobat, karena ini dari cor semen, jadi enak kita untuk melaluinya. Ini kita lihat ya, semaknya lumayan tinggi nih sobat. Nah itu saya melihat ada sebuah nisan ya. Ini nampak dari batu andesit sobat. Jadi nisan kuburan yang dari batu andesit itu identik dengan makam yang lama. Wah kalau ini, ini ada yang bolong nih sobat. Ayo tengok dalamnya. Nampak sesuatu? Kelihatannya kosong ya sobat ya. Mungkin itu karena faktor alam ya, kegerus air hujan sehingga tanahnya berlubang gitu tuh sobat. Tapi kalau di area makam ini lumayan creepy kalau melihat ada makam yang bolong kayak gitu. Oke deh, kita lanjutkan lagi sob. Nah di hadapan kita ini nampak ada tanaman kamboja ya. Biasa kalau di makam ini ada tanaman kamboja itu merupakan parfum alami. Nah baunya semerbak sampai sini sobat. Ya makam yang sekarang kita lalui ini kelihatannya lumayan panjang sobat. Jadi mungkin durasi video kita kali ini ya agak panjang ya. Tapi memang asik kalau ngonten pemakaman ini. Jadi kalau kita melihat kuburan ya sobat ya, itu akan mengingatkan kita dengan kematian. Bersyukurlah sobat, kita masih diberi waktu dan kesempatan. Maka dari itu hargailah sisa waktu kita dengan sebaik-baiknya sobat. Itu pesan dari dua kacamata. Ayo kita lanjutkan lagi. Ini depan kita ada dua jalan ya. Saya pilih jalan yang cor aja sobat, biar enak kita lalui. Wet, suara apa itu? Dengar sobat,
Ada suara seperti suara keretekan. Krrrk. Apa mungkin tempat ini ada hantunya ya? Memang cerita orang yang pernah kita temui itu makam ini angker sobat kalau malam hari. Tapi tenang ya, ini adalah siang hari sobat. Kalau toh memang ada hantunya, pasti hantu saat ini sedang tidur siang sobat. Jadi ini saya aman nih kita ngonten. Wah, itu suara kretek apa ini? Udahlah, kita abaikan aja. Nah, ini nampak ada cungkup ya. Cungkup. Nah, ini yang dimakamkan di dalam cungkup ini jelas ini seorang tokoh sobat. Ya betul, ini makamnya seorang tokoh agama sobat. Oh maaf, bukan seorang ya, ada banyak makam di sini. Ini untuk kuburannya ini tipenya ikonik, mode klasik sobat. Nah tuh di belakang itu ada rumpun bambu dan di situ juga terdapat makam lagi sobat. Ayo kita telusuri yang sepanjang jalan yang jalan setapak yang dari Cor ini aja sobat. Nah untuk pemakaman yang di tempat yang sekarang ini termasuk bersih sobat. Karena kalau nggak dibersihkan ya semaknya rumputnya panjang-panjang seperti yang barusan awal kita lalui itu. Kalau ini nampak dibersihkan ini. Nah ini bawah ini kelihatannya ini makam lama sobat, karena nisannya dari batu andesit. Memang diceritakan bahwa areal pemakaman ini sudah usianya sudah tua ya, cukup tua. Bahkan sebelum Indonesia merdeka dan bahkan sebelum Hindia Belanda masuk sini. Jadi masih era Portugis, kurang lebihnya seperti itu sobat. Ya bener. Panjang banget makam ini. Areanya sangat luas. Nampak ya depan kita ini adalah rumpun bambu. Wah, bunyi burung-burungnya merdu banget di sini. Rata-rata ya areal pemakaman sini itu tipe ikonik, mode klasik sobat. Ada yang bergijing, ada juga yang cuma nisan saja. Nah bahkan ada yang tipe eksotis juga tuh. Jadi tanpa kijing maupun tanpa nisan, hanya berupa gundukan saja. Nah ini yang samping kiri kita adalah nampak ya ladang jagung milik warga setempat. Wah ya lumayan luas ini areal pemakaman ini. Nah kita terus sampai ke penghujung sana sobat. Itu jauh di sana itu masih ada itu cungkup. Saya masih melihat cungkup makam tuh. Dan di depannya lagi sana itu nampak ya ada ketinggian tuh sebuah bukit. Wah kalau dari sini pemandangannya lumayan keren nih.
Hingga saat ini yang saya rasakan, saya masih merasa nyaman saja sobat. Nah, lihat kan keliling ya. Itu tanaman pohon jati dan ini adalah ladang jagung. Oke sobat, kita lanjutkan lagi. Nah, itu yang berpagar ya. Katakan saja itu area VIP karena berpagar. Mungkin biasanya gini, ini adalah makam keluarga sobat. Yang nisannya itu dibalut kain warna putih semua itu. Biasanya itu adalah ciri-ciri dari seorang tokoh yang dimakamkan di situ. Wah, itu ada juga yang berpagar warna merah itu sobat. Nah, saya tertarik yang cungkup yang paling ujung itu kelihatannya sobat. Saya tertarik lewat sana. Ayo kita review dari dekat. Itu jelas kalau lihat cungkupnya itu seorang tokoh yang dimakamkan di depan itu sobat. Wait, tunggu dulu sobat. Saya melihat ada makam kuno di depan itu. Nah, ini nampaknya kuno sobat. Oh iya itu. Tuh. Ini ada dua ini. Yang nisannya nisan lama ini. Nampak ya, itu batu andesit no. Ya betul, itu termasuk ciri-ciri makam yang usianya tua sobat. Nah, ini ada nisan ya yang sudah tidak kepake, cuma ditaruh gitu aja itu dari kayu. Nah, wah ini gundukan ini juga makam nih. Kelihatannya sebelumnya ini berpagar ya, cuma karena dimakan usia, faktor alam, sehingga pagarnya ambruk kayak gini sobat. Oke, kita lanjutkan lagi. Saya kalau lihat ada makam yang terawat tuh seneng sobat. Tapi kalau lihat yang begini ini sampai ambruk gini ini ya prihatin juga. Mungkin sanak keluarganya atau warisnya itu masih sibuk ya, atau mungkin di luar kota. Jadi belum sempat untuk membenahi. Oke deh, ayo kita lanjutkan lagi. Wah, ini baunya menyengat sekali. Aroma bunga kamboja sobat. Iya, ini cungkup depan ini adalah makam yang paling ujung. Ayo kita tengok di dalamnya itu ada apa. Iya, ini seorang tokoh agama ya sobat ya. Ini tak puteri dulu ya, tak lihatkan dulu makam-makam pengiringnya. Nah, ini makam pengiringnya yang berada di depan pintu cungkup ini ya. Ini nampak ini makam lama sobat. Nah, kita lihatkan itu dari batu andesit ya, batu alam. Terus
Di bawahnya itu ada seperti ukiran gunungan atau daun, sobat. Ayo kita tengok yang nisan satunya. Ya, itu nampak ya, ukirannya masih jelas, sobat. Ada gunungan di bawahnya, di atasnya ada tulisannya di nisannya itu. Oh, maaf, itu tulisan Arab, sobat. Mohon maaf. Terus terang saya tidak bisa membaca tulisan Arab. Mungkin ada sobat-sobat yang bisa menerjemahkan, silahkan tulis di kolom komen. Oke. Dan ini puncaknya. Ini yang berada di cungkup, sobat. Nampak ya, cungkupnya dari pagar terbuat dari logam. Dan di situ ada properti bertuliskan Arab itu, sobat. Nah, ini makamnya ya. Makam ini lumayan panjang ya, kurang lebih ini 2 meteran lebih, sobat. 2 meter sampai 3 meter tuh. Dan nampak keramiknya itu lantainya bersih ya, berarti ada yang merawat di tempat sini. Itu makam mode ikonik, kijingnya dari keramik. Nah, ini sudah makam paling ujung, sobat, karena di depannya lagi itu sudah bukan semak itu ya, itu seperti hutan tuh, sobat. Hutan jati yang di bawahnya semaknya lumayan tinggi-tinggi tuh rumputnya. Baik, sobat ya, saya kira demikian kita explore areal pemakaman di wilayah Lasem ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video-video kita berikutnya bersama 2 Kacamata.